Sekarang kita akan mencoba melihat data dulu sebelum kita menuju ke Bang Panggi dari Voxpol. Untuk sementara waktu dari LSI, pemirsa yang masuk data dari LSI itu sudah lebih dari 85%, di mana untuk suara dari 01, 24,62, kemudian 02, 58,62, 03, 16,76. Kemudian dari poll tracking tadi juga sudah sempat kita bahas bersama dengan Mas Hanta, Yuda menyebutkan bahwa untuk suara 01 23,8%, kemudian 02 59,49%, 03 16,71%. Data yang masuk tadi kalau tidak salah yang sudah masuk hampir 76 ya Mas ya, terupdate dengan Mas Hanta ketika kita live tadi. 79 di saya 79 terakhir. sekarang. Kami jumlah sampel TPS-nya lebih banyak ya, sama dengan indikator 3.000 TPS. Oke, baik. Nah, sekarang kita melihat pemirsa untuk yang selanjutnya indikator indikator data yang sudah masuk adalah 71,67%, di mana sementara untuk Anies Baswedan 25,62, kemudian untuk Prabowo Gibran 57,98, kemudian Ganjar Mahfud ini 16,4%. Dan Cyrus Network pemirsa, Anies Baswedan sebesar 24, Anies Baswedan Muhaimin Iskandar sebesar 24,9%, kemudian Prabowo Gibran 58,3%, Ganjar Mahfud 16,79%. Kemudian Voxpol Center ini ada angka untuk yang sudah masuk adalah sebesar 40,3%. Di mana nomor urut 01 mendapatkan suara sementara 25,54%, 02 mendapatkan 57,9%, 94% maksud kami, dan 03 16,51%. Dan juga kita melihat pemirsa satu lagi 78,25%, kedai kopi yaitu ada 23,78 untuk 01, 02 58,94 dan 03 17,28%. Nah, sekarang saya ingin ke Bang Panggi terlebih dahulu dari Voxpol Center. Datanya sudah kita lihat ya Bang Panggi. Terakhir datanya benar ya, segini ya yang masuk ya. Ada 42 di sini, di sininya. Mungkin di situ 41. Oke, baik. Nah, ini kalau kita lihat apakah kira-kira data-data yang sudah masuk ini, kita berbicara secara general lah, baik yang sudah masuk dari sejumlah lembaga survei. Kalau menurut Bang Panggi, apakah angka-angka yang sudah muncul di layar kaca ini merupakan sebuah angka-angka yang stabil? Iya Mbak Teresa, untuk melihat sebetulnya dari interval maupun dari elemen bagaimana pergerakan angka, termasuk fluktuasinya, termasuk stabilitas dashboard angka nanti, grafik juga bisa dilihat. Makanya sebenarnya yang tadi yang sudah di atas 60% sebenarnya kan mereka sudah mungkin level confidence-nya cukup berani untuk mendeklar kan. Tapi kan ada pun yang lebih percaya diri lagi di angka 80% misalnya ya. Tetapi kemarin yang kita perdebatkan Mbak Teresa kan soal 1 putaran 2 putaran yang tidak boleh deklar di bawah 49% gitu ya, atau di atas 51%. Kalau di atas 51% silakan deklar 1 putaran, tapi di bawah 49% karena rentang range margin of error di angka 1%. Tetapi itu kan nggak terjadi hari ini, sudah melampaui angka persoalan polemik 1 putaran atau 2 putaran. Nah, tapi dari data kita tadi Voxpol itu sudah masuk sebenarnya 41,15% dari 823 TPS dari 2000 TPS. Anies Muhaimin 25,12%. Prabowo Gibran 58,04% dan Ganjar Mahfud 16,85%. Kalau kita zonasi wilayah kita jadi 9, itu kalau kita ambil dari Indonesia Timur, Bali, NTT, NTB itu angka Anies 15, Prabowo 62, Ganjar 22%. Kemudian kita geser ke Maluku, Papua. Itu Anies 26, Prabowo 54, Ganjar 18%. Kalau kita geser ke Sumatera, misalnya Anies 35, Prabowo 55, Ganjar 9%. Kita geser ke Sulawesi, Anies 31, Prabowo 61, Ganjar 6%. Kemudian kita geser ke Kalimantan, data Kalimantan itu Anies 32, terus Prabowo 59 dan Ganjar 7%. Kemudian Jawa Timur, Anies 15, Prabowo 64 dan Ganjar 19%. DIY Jateng ya, DIY Jateng itu Anies 13, Prabowo 53, Ganjar Mahfud 32. Dan terakhir Jawa Barat, Anies 33, Prabowo 56, dan Ganjar 9%. Nah, Banten, DKI Banten, ini angka yang terakhir 35 Anies, Prabowo 51, dan Ganjar 12%. Nah, itu simulasi dari
zonasi wilayah, Baik. 9 wilayah yang kita klaster dari masuk dari seluruh zonasi tadi. Baik, sekarang saya ingin ke Mas Hanta terakhir begitu sebelum Mas Hanta melanjutkan kegiatan lainnya. Mas Hanta, di suara berapa persenkah ini angka-angka dari quick count ini bisa dikatakan angkanya sudah stabil, akan segini nanti hasil akhirnya? Saya ingat 5 tahun yang lalu di TV One saya mendeklarasikan lebih awal di angka 60 sekian persen pada saat itu karena jaraknya cukup jauh. Nah hari ini saya melihat di data kami sudah 80% yang di dashboard saya. Perolehannya adalah sebelum perolehan sudah stabil. Jadi ada grafik data masuk gitu. Sudah sangat stabil, sudah flat semua baik 01, 02, 03. Jadi ini sudah bisa disimpulkan, ini udah kelihatan sangat stabil ya. Saya bisa ngintip nih ya di sini ya. Nah, di sini udah stabil semua. Lurus ini data masuk. Nah, sehingga ini sudah bisa disimpulkan bahwa Prabowo Gibran 59,5%. Kemudian Anies Baswedan Muhaimin 23,8%, Ganjar Mahfud 16,6%. Dengan margin of error rentangnya kan plus minus 1%. Karena itu saya memprediksi Prabowo Gibran akan memperoleh versi quick count, tentu kita menghormati KPU nanti. Ya. Kisarannya prediksi saya 58 sampai dengan 59%. Atau bahkan mungkin sulit di bawah 58% per saya. Jadi angkanya bisa 58 sampai 59% dan koma sekian gitu. Dan diperkuat data exit poll kami juga pada sebelumnya dengan 12.000 responden yang sempat tinggi ya, rata-rata saya ada 55%. Nah saya sempat melihat kok sampai 58% di data poll tracking. Ternyata juga identik. Jadi di data exit poll kami temuannya TISA 58%. Kemudian quick count-nya 59%. Karena itu saya berdasarkan quick count, saya memprediksi pemenang Pilpres 2024, lagi-lagi versi quick count adalah paslon nomor 2, Prabowo Gibran dengan memenuhi syarat konstitusi 1, 50% plus 1. Yang kedua, persyaratan memperoleh 20%. Minimal 20% di lebih dari separuh provinsi juga saya periksa di semua provinsi relatif melampaui. Kalaupun tidak semua, mungkin ada beberapa provinsi tapi potensinya jauh melampaui. Karena itu prediksi saya versi Quick Count Poll Tracking Indonesia dengan data 80% sore hari ini saya memprediksi pemenang Pilpres 2024 adalah Prabowo Gibran. Ya, Mas, ini cukup menarik juga kalau kita bahas. Poll tracking juga punya data elektabilitas calon sebelumnya di sejumlah hasil lembaga survei yang pernah beberapa kali dilakukan poll tracking. Hasilnya cukup lebih tinggi ya dibandingkan dengan hasil lembaga survei. Dan itu kalau kita lihat di bagian sisi Prabowo Subianto, Anies Baswedan juga mungkin relatif stabil. Ya. Tapi yang cukup bikin kaget adalah ternyata angka yang diperoleh Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD ini turunnya cukup drastis. Tapi ada tren. Kalau kita melihat tren, jadi survei kami terakhir kan bulan Januari dan kita publish bulan Februari, itu penurunan Ganjar terus menerus itu. Di survei poll tracking terakhir yang dirilis di media itu perolehan Ganjar di 18%. Nah, kemudian Pak Anies itu relatif stabil, tapi agak turun. Terakhir survei kami turun 1-2%. Artinya kan mereka tren turun. Sementara Pak Prabowo Gibran mengalami tren naik. Jadi kalau dilanjutkan surveinya 2 minggu atau 3 minggu kemudian, trennya nyambung sebenarnya. Prabowo semakin naik, Ganjar semakin turun. Sekarang di data kami 16%, 16,6%. Di survei itu 18% ya. Kemudian Anies Baswedan 23%. Di survei kami terakhir itu Anies Baswedan sekitar 24-25%. Ada turun sama-sama 2%. Tapi memang ada kenaikan. Tapi jangan lupa di survei TISA ada undecided-nya yang tidak tahu tidak jawab. Itu ternyata semakin membesar memang di perolehan Pak Prabowo-nya. Tapi bahwa diprediksi di atas 50%, saya kira hampir berbagai lembaga survei. Jadi bisa dikatakan undecided voter ketika kita melakukan survei itu banyak memberikan suaranya kepada 02? Proporsional, mungkin tepatnya proporsional. Karena elektabilitas 02 lebih tinggi, maka yang mendapatkan ke 02 juga cukup tinggi. Tapi untuk menganalisa itu sangat mudah sebenarnya dari tren. Mengikuti tren survei terakhir. Tren 2-nya sedang turun pelan, terutama Ganjar itu turunnya terus sementara Prabowo Gibran naik. Karena itu trennya naik, karena ini kan tanggal 14 Februari. Data kita akhir Januari. Nah, karena itu ada kenaikan yang relatif signifikan. Ya, dari survei itu kan kita memprediksi 51,7-52%. Ada margin of error kan 2,9%. Artinya berdasarkan survei kalau menggunakan data margin of error versi poll tracking kisarannya bisa 54, sekian 54 sampai 56% prediksi perolehan Prabowo Gibran. Tapi ternyata saya menggunakan tadi analisa tren ya. 55 bahkan sekarang menjadi exit poll-nya 58%.
quick count kami 59%, meskipun sebagian 58%. Jadi saya kira untuk menyimpulkan secara konklusif lagi-lagi versi quick count, maka saya memprediksi bismillah pemenang Pilpres 2024 adalah Prabowo Gibran dan Indonesia akan mendapati presiden barunya sudah terlihat versi quick count. Dan biasanya insya Allah tidak terlalu jauh beda dengan real count. Oke, baik. Terima kasih Mas Hanta Yuda yang sudah bergabung bersama kami dan akan melanjutkan kegiatannya kembali. Tapi Bapak-Bapak kita tunggu dulu ya. Kami akan kembali sesaat lagi pemirsa.